Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bravo. Iya, kita bersama-sama lagi. Tentu selalu istimewa kesempatan kita di Bravo Radio. Tamu yang sangat istimewa, langsung saja Bung Henry Satrio, Bung Henset. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima ya, Kang Karna di Berata tentu saja. Saya Kang Bandrek. Beliau Kang Solder. Satu yang absen hari ini minta izin karena masih ngider, yaitu Kang Kopi. Kang Kopi ya. Nanti kita cari di sana, kita temukan. Dihukum apa kira-kira? Oke. Karena Kang Kopi nggak ikut. Nanti kita pikirin ya, kita bercandain. Tapi yang jelas ini luar biasa. Liverpool. Yeah. Baru aja masih seger. Kalau bahasa BBC thumping, meluluh lantakkan Man U. Angka 7-0, 7-0 gak kebayang. Iya. Jangan-jangan Om Henser kaget dengan tahu skornya 7-0. Terus terang ya, karena 4-0 sudah pernah, 5-0 juga sudah pernah, sekarang 7-0. Luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi itu ada hipotesa. Liverpool yang sekarang ini kembali ke Liverpool zaman sebelum Magnificent Three. Jadi artinya sebelum Mane, Firmino, Salah nyetel banget itu, kan seperti ini nih Liverpool mainnya. Jadi kalau ketemu dengan lawan-lawan yang notabene di atas kertas itu di bawah dia, ikut mainnya juga di bawah perform. Lebih perform. Tapi kalau lawannya kuat, dia juga lebih kuat. Ketika lawan ketemu yang jelek, dia ikut lebih buruk. Ikut tidak bagusnya. Kalau lawan timnas kita kira-kira ada peluangnya? Bakal menang. Yang menang siapa? Menang timnas kita. Serius? Karena Liverpoolnya akhirnya terpaksa ngikutin permainan timnas kita kan. Oke, ini dengan segala hormat tentu saja kita berharap timnas ini mainnya lebih bagus. Iya. Harus lebih bagus dong. Orang harus lebih bagus lagi. Ketumnya udah rangkap jabatan. Harus lebih bagus. Langsung politis Kang. Ketua PSSI yang baru ya kan Kang. Juga memimpin timnas kan Kang. Sekaligus Pak Menteri kita kan itu kan. Ya Pak Menteri. Yaitu langsung aja Pak Erick Thohir. Ada dua menteri tuh. Dua menteri. Yang satu ketua PSSI, yang kedua wakil ketua. Ini kita bahas PSSI nih. Biasanya kalau misalnya Kang Iwan ya atau Kang Karna jadi ketua federasi, diminta jadi menteri, ditinggal pasti jabatan ketua federasinya kan. Biasanya. Sorry bosnya, gue mau jadi menteri nih. Nah ini ada Menpora. Meninggalkan jabatan menteri untuk jabatan di federasi wakil ketua lagi, bukan ketua dia. Kira-kira kenapa? Wakil ketua. Kira-kira kenapa? Nggak tahu tuh. Jangan-jangan memang nanti begitu ditetapkan KPU Pak Erick jadi wapres, cawapres ya. Jangan-jangan ini naik nih Pak Zainuddin. Itu menarik untuk kayak gitu. Tapi sekarang kembali ke Liverpool. 7-0 artinya ini euforia besar dong sekarang. Ya udahlah, kalau ibaratnya musim ini nggak juara nggak apa-apa, asal jangan kalah sama MU lah. Udah terwujud kan. Dan terbukti Salah menjadi top scorer terbesar tertinggi setelah Liverpool di era Liga Primer. Ya, setelah Robbie Fowler. Yes. Luar biasa Kang. Jadi kalau dulu Kang, ibarat zaman dulu masih persikatan kan. Ya Kang. PSMS Persibaya kan merajai sepak bola nasional kan? Ya. Sama PSMS waktu itu. Iya kan? PSMS sama, juara bersama dengan Persib Bandung. Tanpa ini benih kisah bener nih. Sebelum kita bahas politik ini, sahabat, Kang Kara dan saya itu pernah berada di Stadion Utama Senayan saat kami bertugas di instansi yang berbeda Kang ya. Waktu itu final. Persib Bandung melawan PSMS Medan. Seru banget. Penontonnya sampai luber ke pinggir lapangan. Ini zamannya Aja Sudrajat nih. Iya. Dinyatakan sebagai juara bersama. Keren nggak itu? Penontonnya, wow. Itu Om Henry, penonton itu kira-kira katanya rekor dunia. Mungkin sedikit di bawah Marakanya Brasil ya. Itu taksiran saya pribadi ada mungkin 120.000. Itu tahun berapa itu? 1985 atau 1986. Berarti sebelum final Persib Persamaan Manokwari tuh. Sebelum zaman Adolf Tabo tuh ya. Jadi waktu itu jagoannya Persib itu ada Robi Darwis, ada yang Hudaya Kang ya, Aja Sudrajat. Robi Darwis masih muda tuh. Robi Darwis masih muda banget. Tapi pasangannya yang senior, ada yang Hudaya. Luar biasa. Dede Sulaiman tuh kalau salah dulu. Itu Dede Sulaiman tuh bukan di Persib. Ini sorry ya teman-temannya, ini emang beda umur kita ya. Jadi zaman waktu itu zamannya saya nonton itu Persijanya udah ada Roger Milla bos. Pelita Jaya baru tuh. Berani nonton di tengah-tengah penonton yang luar biasa. Saya nontonnya di OBV. Saking udah situasi itu sebetulnya sangat rawan. Bayangin dong. Di Stadion Utama Senayan waktu itu, nama Stadion Utama sebelum menjadi Stadion GBK. Saat itu orang nonton bola boleh merokok.
Ya. Kebayang nggak itu Pak? Manusia begitu banyak, asap rokok di mana-mana. Lihat lapangan tuh kayak saya pikir nih bukan hijau, biru tuh warna. Tapi yang saya ingat itu, pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, nyanyi semua nyanyi. Itu dahsyat. Itu Indonesia Raya. Itulah Indonesia. Mau katanya fans fanatik Persib, dulu belum ada Viking ya Kang, belum ada belum. Mau yang fanatik dari PSMS misalnya, itu Indonesia Raya semua tegak, luar biasa. Tapi saya membayangkan kalau mereka ketemu Liverpool ketika sedang jelek-jelek, berpeluang menang juga sebetulnya. Berpeluang menang. Itu zaman itu yang namanya divisi perserikatan tuh ya namanya. Itu memang hebat-hebat tuh. Persib, PSMS, Persebaya, Persija, Perseman Manokwari. Buktinya mayoritas dari mereka pula lah yang ada di tim PSSI yang memenangkan SEA Games tahun 1987 kan. Ribut YD gol tunggal. Almarhum dari PSIS. Iya, PSIS Semarang. Oke, kembali ke pokok ini kita ngobrol-ngobrolnya. Jangan dibawa ke komentator bola. Tapi kita ngomongin gila bola Kang, kalau saya mah gitu. Saya ini ketua umum sepak bola Indonesia Juara. Wow. Saya sebut-sebut terus tuh biar ngetop soalnya. Nah, tinggal nunggu panggilan dari seorang Hensat Kang. Iya. Kang Hensat, hari ini Indonesia sedang ngapain sih? Apa yang sedang berlaku di Indonesia? Nah, lagi rame-ramenya mengenai capres-cawapres, tiba-tiba banyak peristiwa-peristiwa yang tidak diduga terjadi. Termasuk yang paling akhir adalah putusan aneh kata banyak pengamat yang dikeluarkan oleh PN pusat. Yang intinya, implikasinya bisa menyebabkan tertundanya pemilu. Sementara kita tahu sudah ada tuh capres yang jelas, yaitu terus terang aja Anies Baswedan didukung oleh 3 partai yang sudah lolos parliament threshold. Yang lain walaupun belum resmi di deklarasi koalisinya itu ya hanya Pak Prabowo Subianto aja sama Erlangga Hartarto dari Golkar. Tapi KIB-nya belum mendeklarasikan belum deklarasi. Tapi faktanya sekarang banyak peristiwa lain. Apa nih pendapat pertama dari Kang Hensat? Memang luar biasa ya Indonesia itu ya sejak kasusnya Pak Sambo. Kemudian mulai bermunculan kasus-kasus yang menurut saya momentum perbaikan buat Indonesia tuh. Jadi tadi Mas Iwan bilang tentang PN itu kan sebenarnya ceritanya ya ini Pak Riza lebih ngerti nih sebetulnya. Jadi dia sudah gagal kasusnya di Bawaslu, sudah gagal di PT UN, masuk ke PN, kemudian ternyata ada keputusan, gitu. Yang keputusannya mengagetkan semua orang termasuk pemerintah. Pak Mahfud itu kan langsung berkomentar ya. Dia yang pertama kali ingin disampaikan Pak Mahfud menurut saya bahwa nggak ada pemerintah nih di belakang, di balik keputusan ini. Tapi kan kita susah ya. Kita susah percaya itu karena penundaan pemilu itu idenya datangnya kan dari istana. Dulu orang-orang dekat presiden yang bicara, bahkan sahabatnya presiden. Kenapa saya sebut sahabat? Karena kan diantara kita bertiga dan kemudian teman-teman yang menonton di studio ini ada beberapa ribu ya. Banyak sekali. Ini studio di Bilangan Kelapa Gading ya. Iya. Ini jauh dari mana-mana. Jauh dari mana-mana. Kan apa ya? Dia bilang begini tuh, si sahabat presiden ini. Karena diantara kita yang kita sebutkan tadi tuh nggak ada yang pernah satu mobil dengan presiden, selfie langsung dengan presiden pada saat presiden bagi-bagi kaos, itu kan ya. Gak usah sebut namanya, kebayang gak siapa tuh? Iya, saya bisa menduga. Ya, Mas Romi itu lah ya. Saya gak usah bilang Mas Romi, tapi itu dari P3. Akhirnya Om Hensat kan dia di Instagramnya bilang, kan udah pernah saya bilang. Gitu. Jadi dia posting komentar dia pada saat ditanya gimana, apakah mau ikut pemilu 2024, dia jawab, emangnya pemilu ada, gitu ya. Nah terus dia memosting lagi hasil PN Jakarta Pusat. Kemudian di captionnya ditambahin, kan udah saya bilang. Oh ya? Ya, cek di Instagramnya Romi. Jadi, ini sahabat presiden nih bilang begini, kalau dia bukan sahabat presiden biarin aja gitu. Tapi begitu dia sahabat presiden, sementara Pak Mahfud bicara yang lain gitu ya, kan marah tuh Pak Mahfud tuh. Kita kan bingung juga, ini sebetulnya maunya apa. Tapi yang jelas, PN Jakarta Pusat ini berani sekali karena menempatkan pemerintah di dalam posisi sulit sekarang, di dalam posisi tertuduh gitu oleh masyarakat, dianggap berada di belakang keputusan PN Jakarta. Oke, sejauh ini reaksi dari sisi eksekutif dari pemerintah sejauh ini satu-satunya baru dari Menko Polhukam Mahfud MD ya kan? Sama KSP kalau nggak salah. Oke, KSP, tapi Ramswari, kalau nggak salah. Yang katakanlah yang ditangkap oleh publik, yang dipandang quote unquote gitu adalah komentar Pak Mahfud. Komentar Pak Mahfud, iya, karena dia Menko Polhukam.
ini pasti ada yang main kan gitu kan? Narasi itu kan ditangkap oleh publik. Artinya dalam bahasa seorang Hendro Satrio ini Mahfud ingin mengklarifikasi pemerintah tidak ikut-ikutan nih. Benar Kang, tapi begini loh. Menurut saya ya, karena ini mainnya mereka udah di pengadilan. Kan banyak sekali masyarakat itu memantau MK justru. Apakah MK ini akan dibawa ke ranah-ranah misalnya ya kan ada polemik di proporsional tertutup dan terbuka gitu ya. Terus bisa jadi keputusan MK adalah mengubah misalnya tertutup. Terus karena tertutup lama diputuskan, KPU tidak sempat cetak kertas suara dan tidak sempat mendistribusikan. Oleh karena itu pemilu harus diundur gitu. Itu kan analisa-analisa tuh. Kita harus pantau MK nih supaya tidak membuat keputusan-keputusan atau mensahkan perpu-perpu yang lucu-lucu untuk penundaan pemilu. Tapi ternyata PN gitu. Jakarta Pusat kita kecelek semua tuh. Oh ini PN ya, bisa begitu ini PN ya. Nah, menurut saya karena udah masuk ke ranah pengadilan, ini kita mesti support KPU untuk banding memang. Tapi karena sudah masuk ke ranah hukum, ini serius ini. Jadi tidak lagi menurut saya wacana warung kopi atau wacana kedai kopi. Sedikit ya. Untuk sahabat Bravo, Anda tentu tahu seorang Hendro Satrio adalah founder kedai kopi, sekaligus pengamat politik. Dan ada satu lagi, oke lah, embel-embel yang nanti kita coba jajakin. Ya. Nah, jadi maksud saya nanti tolong diwawancara juga tuh. Menurut saya ini sudah ancaman yang nyata kepada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, isu penundaan pemilu karena masuk ke ranah hukum yang jelas-jelas dan sudah menjadi keputusan pengadilan. Walaupun pengadilan itu dia istilahnya menguji intelektual kita lah. Dia bilang nggak ada, kita nggak nyuruh penundaan, yang kita minta adalah mengulangi tahapan dari awal gitu. Itu kan menguji intelektual. Kang Kara punya pandangan. Pertanyaannya begini, ada Indrayana, siapa? Denny Indrayana. Dia pernah mengatakan, saya lihat di mainstream di televisi, dia katakan bahwa PN itu tidak berwenang untuk menangani hal semacam itu. Untuk salurannya sebetulnya adalah Bawaslu atau Bawaslu ya, betul. Nah, kalau ini kan ada rencana banding. Kalau dibiarkan aja, misalnya, apakah vonis atau putusan hakim itu, PN itu, inkrah tidak? Atau sudah inkrah? Atau patut dijalankan? Iya, banyak. Kalau tidak dibanding, kalau kata Prof. Indrayana, kebetulan saya kemarin satu frame tuh. Jadi saya minjem pendapatnya dia. Kalau tidak banding, itu inkrah tuh. Jadi harus dilaksanakan. Makanya walaupun katanya salah, tetap harus banding. Untuk memperjelas bahwa ini salah. Tapi kalau nggak banding itu langsung inkrah kata dia. Saya juga sama berpendapat seperti Kang Karna. Lah ini kalau udah nggak bener ngapain kita banding-banding? Udah batal demi hukum aja langsung. Nggak bisa karena keputusan. Setahu saya seorang Mahfud MD juga sempat mengatakan abaikan saja kan itu. Ya tapi susah kata Prof yang ahli hukum, makanya kan saya bukan ahli hukum, itu memang harus dibanding untuk memutuskan bahwa ini batal demi hukum. Wah, sayang Kang Reza nggak ikut ya. Iya, kalau Kang Reza ikut kan bisa. Buat sahabat Bravo, sebetulnya untuk diketahui tadi itu sempat bertemu nih seorang Hendro Satrio Hensat dengan Kang Reza Indragiri Amril, tapi ternyata karena ada engagement yang lain, Kang Reza jadi belum bisa kali ini. Mungkin insya Allah next time ngobrol kita. Ini lagi sibuk dengan case Teddy ya. Setelah kasus Sambo, sekarang kasus Teddy Minahasa. Beliau itu dikejar oleh semua media, termasuk TV mainstream. Tak ada putus-putusnya itu. Memang hebatnya tuh Bravos. Karena mau berapa jam pun cuek aja dia. Kalau cuek-cuek itu udah setengahnya udah gelisah dia. Kita bersyukur seorang Kang Reza bersedia untuk ngobrol kayak begini. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa inilah ya. Ya, Kang Hensat. Tapi kan ini wilayah politik, bagaimanapun somehow seorang Hendro Satrio dalam hemat saya Kang Karna adalah pengamat politik, ya kan? Kata orang Inggris first and foremost pengamat politik dong, ya kan? Dekat dengan mereka yang bermain sekarang atau berada di wilayah politik. Nah, bacaan seorang Hendro Satrio terkait dengan putusan PN pusat yang mengagetkan tadi itu dari sisi orang-orang politik. Parpol-parpol, para
katakan atau terkemuka dari parpol itu apa? Sejauh ini seperti apa? Memang yang pertama kaget ya. Kemudian yang kedua bahkan CSIS, kawan-kawan PCSIS itu membuat media briefing seolah-olah memang ini ada sutradaranya gitu. Kalau saya sih menilainya ini sudah bukan lagi obrolan kedai kopi, tapi ini merupakan ancaman dari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serius itu? Loh iya, ini kan melawan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar mengatakan berkala 5 tahun kok. Iya. Gitu. Kok ini kemudian ada putusan yang seolah-olah itu atau mempersepsikan memang ini harus ditunda, walaupun dia bilang harus diulang lagi tahapan pemilunya. Kan itu sama aja tuh, melawan dari salah satu kitab undang-undang hukum kita yang tertinggi. Makanya saya mengatakan bahwa karena ini sudah masuk ke ranah hukum, sudah jadi keputusan pengadilan, itu tidak bisa dianggap remeh lagi isu ini. Ini sudah menurut saya mengancam keutuhan kita ini. Karena pasti akan ada polemik dan lain-lain kan, dan yang polemik itu bisa jadi ya testing the water aja. Jadi banyak yang bilang ini testing the water, termasuk saya awal-awal bilang testing the water, tapi saya pikir ini bukan hanya testing the water, tapi ini benar-benar mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi ya itu tadi saya baca Instagramnya sahabatnya Presiden, kok bangga nih dia bahwa benar kan itu apa yang dia katakan gitu ya. Nah ini kan bahaya ini. Ini kan gini loh, inti dari demokrasi itu kan memang pergantian. 5 tahun sekali, ini kan ritual 5 tahunan kita evaluasi presiden, kalau bagus seperti SBY, seperti Pak Jokowi kita teruskan. Untuk periode kedua. Ya ritual 10 tahunan kita ganti presidennya, ganti pemimpin, melakukan pembaruan-pembaruan, perubahan-perubahan. Itu intinya demokrasi. Kalau demokrasi tidak ada perubahan, tidak mau berubah, ya kan kita jadi kerajaan kayak gitu kan. Makanya saya kadang-kadang juga suka deg-degan juga, misalnya pada saat presiden itu ya nyebut-nyebut kriteria, kemudian nyebut-nyebut nama-nama calon presiden gitu kan. Kan deg-degan itu, kenapa dia jadi headhunter gini ya, seolah-olah mencari siapa penggantinya. Kalau Kang Karna, Kang Iwan, saya bicara tentang calon-calon, nggak apa-apa. Kenapa kita nggak punya bawahan? Ini presiden, kalau kemudian diterjemahkan berbeda sama jajarannya gimana? TNI dengar, oh Pak Presiden bilang si rambut putih, berarti kita mesti kawal si rambut putih. Keriput. Nah sementara polisi bilang oh harus yang keriput nih. Terus kemudian dia berubah lagi kan. Siapa semua orang disebut gitu kan. Menurut saya ya harus hati-hati juga. Saya mestinya sih saya menghimbau Pak Presiden harusnya memang ya berlaku seperti pada saat dia kita pilih jadi presiden kan, terserah, terbuka aja gitu. Lantas kemudian apa kira-kira tujuannya dia sebut-sebut begitu? Kenapa dia merasa perlu untuk ada calon presiden yang memang dia bina ya, quote and quote, untuk menggantikan dia? Nanti kan yang jadi presiden bukan dia, dia akan jadi mantan presiden. Misalnya yang dia dorong si A, si B, si C gitu jadi presiden. Apakah si presiden ini mau nurut apa kata mantan presiden? Kan enggak juga. Apakah kemudian si presiden yang baru ini harus meneruskan semua pekerjaannya mantan presiden? Kan enggak juga. Dulu kan kita juga enggak mewajibkan Pak Jokowi melanjutkan pekerjaan Pak SBY kan. Kita juga tidak pernah memerintahkan Pak SBY atas nama rakyat untuk melanjutkan pekerjaannya Ibu Mega. Dipersilahkan saja presiden itu untuk membangun dengan program-program dia, karena itulah intinya demokrasi. Ada perubahan, ada perbaikan, ada berkelanjutan gitu. Nah, balik lagi ke topik yang tadi penundaan pemilu. Ini kan terus-menerus ada lagi gitu ya. Yang menurut saya pada saat 2013 saya tidak ingat pernah ada hal ini. Memang pernah diungkapkan oleh Ruhut Sitompul kalau saya tidak salah waktu itu. Tapi terus tidak pernah berkembang karena cuma dia yang ngomong gitu. Mengenai apa dia waktu itu? Pak SBY 3 periode. Oh iya. Nah, sempat. Diteruskan aja. Ruhut gitu. masih orang Demokrat. Ya, tapi nggak ada yang menanggapi. Tapi kan ini dari menterinya dia, dari si ini, dari si itu sebut semua. Pak Jokowi ini kan orang baik nih. Makanya saya yakin mungkin banyak juga yang mau dia melanjutkan atau memperpanjang karena orang baiknya ini Pak Jokowi. Tapi kan inti dari demokrasi itu ya memang penggantian. Bahkan kan Ibu Mega sudah bilang tuh, kalau udah 2 kali ya 2 kali aja gitu kan. 2 periode. Ketua Umum
PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah menyebutkan itu ya. Iya. Kalau sudah 2 periode saja. Iya, gitu. misalnya nih, sekarang ada menterinya Pak Jokowi, dia lulus jadi presiden ya. Nanti kalau menterinya jadi presiden, emang dia masih mau nurut sama Pak Jokowi yang udah mantan? Belum tentu juga. Sekarang gubernur nih, lo kan gubernur lo, ayolah gue dukung aja jadi presiden ya. Jadi dia presiden misalnya, mau nurut sama mantan? Belum tentu juga. Dan sebaliknya, misalnya ada yang dicitrakan oposisi nih, wah ini nggak mau nurut nih oposisi nih, terus kemudian dia jadi presiden nih oposisi, apakah dia tidak mau menghormati mantan presiden? Enggak juga kan, masih dengerin juga. Jadi semuanya ini belum tentu, tapi azas demokrasinya harus dipenuhi gitu. Kalau ya Kang, ini juga karena aneh nih, salah satu politisi dari PDIP, Adian siapa? Nabi Tugulu. Dulu kan ada 8 kriteria. Iya, yang dia keluarkan bersama itu udah keluar dan banyak kriterianya itu tidak orde baru. Itu kan ada salah satunya Pancasila biasa itu kan. Ada orde baru, kemudian tidak HAM. Ini maksudnya ada tidak ada terlibat kasus HAM. Kasus HAM itu 8 itu kan banyak. Kok kenapa ada kriteria semacam itu, pemikiran saya gitu kan. Kalau lihat di situ, kelihatannya hanya beberapa. Beberapa yang bisa gitu kan. Sebetulnya kan tidak usah dalamnya tidak usah mengarahkan pemilih. Kriteria seperti ini loh. Ada 8 kriteria. Dan di antara itu cuman bisa dihitung tuh yang masuk ke situ tuh. Iya. Gitu. Jadi hanya sedikit yang bisa lolos sesuai kriteria kan itu kan. Kalau setelah heboh putusan PN pusat ini, Kang Hensat, Kang Karna, saya sempat berpikir begini. Apa kira-kira yang langsung terlintas di benak para ketum, khususnya mereka yang memposisikan diri sebagai pihak yang nanti mengusung capres yang bukan orang-orang yang quote unquote bakal didorong oleh Pak Jokowi nih. Sebut aja lah misalnya. Oh iya, salah satu di antara kriteria juga meneruskan program kerja Presiden Jokowi. Salah satu kriteria ada di situ. Saya ingat itu. Misalnya, kalau saya, misalnya kebetulan ketum partai dari salah satu koalisi ini, begitu tahu tentang putusan PN demikian, saya langsung berpikir panjang itu. Andai kata saya ketum, mengapa? Saya punya capres yang pasti boleh jadi tidak jadi bisa diusung kan kalau pemilu ditunda. Belum lagi kerugian terhadap program-program partai sendiri. Saya kira wajar dong kalau seorang ketum partai dari pihak yang kebetulan sekarang tidak dikatakan di gerbongnya Pak Jokowi berpikir begitu. Sebetulnya nggak juga, karena kalau mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 kan itu tidak memungkinkan. Makanya banyak sekali ahli-ahli hukum mengatakan bahwa PN Jakarta Pusat ini melawan Undang-Undang Dasar. Artinya para ketum yang misalnya katakan ketum dari Koalisi Perubahan nggak perlu khawatir. Saat ini mereka nggak khawatir. Saya rasa nggak khawatir gitu. Justru kekhawatirannya lebih dari itu. Kenapa? Bukan lebih dari itu. Jadi kekhawatirannya itu lebih ke kenapa kemudian isu ini masih tetap ada. Seolah-olah tetap dipelihara gitu. Kan ini mudah sebenarnya. Isu hal yang gampang saja gitu. Menghapuskannya atau menghilangkannya gitu. Jadi nggak perlu seperti ini juga gitu. Nah, apakah kemudian keputusan PN Jakarta Pusat itu terpengaruh dengan situasi atmosfer di politik nasional? Nggak tahu juga saya. Nah, kalau ini hal saya ambil minum dulu ya pemirsa. Iya. Balik lagi. Ini asik yang ngobrol di studio radio Grafus. Kang Hensat akan kembali karena tempat minumnya kebetulan memang sangat dekat dengan studio ini. Nah, Kang, jadi gini Kang, kalau saya menjadi ketum partai yang kebetulan misalnya contoh aja nih Koalisi Perubahan kan pastinya akan mengusung calon yang berbeda dong dari yang sangat mungkin katakanlah dipotretkan orang sebagai calon yang sesuai dengan kriteria yang masuk untuk didorong oleh
Jokowi kan itu kan, kan sebut termasuk juga kriteria yang Kang Karna sampaikan, ya kan. Layak kalau mulai berpikir, wah seperti pemikiran seorang Mahfud MD, ini ada yang main kan gitu. Tapi tadi Hensat baru mengatakan nggak beralasan untuk khawatir sekali karena putusan PN itu jelas bertentangan dengan Undang Dasar kan gitu. Kang Karna setuju bahwa ini bisa cepat diselesaikan ini isu yang bikin heboh ini? Saya kira bisa cepat itu ya. Kalau saya dengar apa sih yang sebetulnya diinginkan diinginkan oleh Prima ya? Yang minum sudah masuk Kang. Siap. Ya silakan Kang. Yang diinginkan oleh partai itu dia bisa ikut lah dalam pemilu yang akan datang. Nah sekarang masalahnya apa sih yang salah dari Prima itu? Apa yang salah dari partai itu? Saya tadi kita diskusi di luar apakah ada provinsi yang kurang atau segala macam dalam waktu verifikasi oleh KPU ya oleh sehingga KPU, akhirnya dinyatakan tidak lolos oleh KPU dulu. Soalnya kalau itu dia bisa ikut untuk pemilu yang akan datang, kalau masih disebut fair nih keputusan apa namanya tuh KPU. Iya. Bahwa dia awalnya tidak bisa, lalu kemudian misalnya putusannya, lalu Prima boleh ikut serta di pemilu. Itu beres. Itu kan katanya mereka tuh menduga ada yang meminta supaya mereka tidak lolos. Itu kan tuduhan serius tuh. Karena kan kalau proses yang tadi itu sudah ada partai politik yang tadinya tidak lolos jadi lolos. Partainya Pak Amin Rais misalnya. Umat kan begitu juga. Kita dengar begitu. Akhirnya lolos. Lolos. Sewaktu tahun 2019 ada beberapa partai politik yang begitu juga. Misalnya PKPI, PBB itu akhirnya lolos. Walaupun ya benar juga KPU ternyata kan nggak bagus suaranya ya, tidak bisa lolos gitu. Jadi memang sebetulnya proses yang dilakukan oleh Prima sebelumnya itu sudah tepat tuh ke Bawaslu, kemudian ditolak ke Petun ditolak juga. Masuk ke PN malah ada keputusan gitu ya. Mungkin Mas Agus Jabo juga kaget tuh. Boleh jadi. Kok ini hasilnya begini nih gitu ya. Jadi buat sahabat Bravo yang Bung Hersa sampaikan tadi, Pak Agus Jabo itu adalah Ketua Umum Partai Prima. Tadinya yang mengajukan gugatan ke PN Pusat dan dinyatakan menang gugatannya oleh PN Jakarta Pusat. Jangan-jangan dia sendiri kaget gitu ya atas putusan yang ini above the expectation, di luar bayangan atau ekspektasi mereka putusan ini. Ini mungkin juga bertanya kenapa air putihnya nggak ada mereknya. Ini untuk menunjukkan silakan kalau mau ada yang sponsor. Dan itu benar sekali. Om Esa, satu lagi, kita mungkin masih terkait dengan politik, bicara politik. Baru saja terjadi sehari yang lalu, salah satu tokoh dari Koalisi Perubahan yaitu Ketum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh bertemu dengan Ketum Gerindra, Pak Prabowo Subianto di kediaman Pak Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Ada bermacam-macam tafsir atau berbagai tafsir atas hasil pertemuan tersebut. Tapi yang pasti ada statement dari seorang Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa kita paham kok bahwa Pak Surya Paloh atau Nasdem dalam hal ini akan mengusung Pak Anies Baswedan sebagai capres. Kalau saya kan capres dari Gerindra, bahasanya Prabowo ya. Artinya kita saling menghormati keputusan masing-masing. Kita saling menghormati. Toh rakyat memilih nanti. Yang seorang Hensat dengar dari Koalisi Perubahan khususnya dari sisi yang mendukung seorang Anies Baswedan gimana dong? Pertanyaannya begini sebetulnya. Apa sih maksud Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh itu kok datang? Itu pertanyaan dari saya. Gimana? Mau dijawab saya sebagai pengamat atau sebagai juru bicara nih? Asik. Sebagai bicara. Sebagai pengamat dan juru bicara. Yang mana juru bicara dulu nih. Kalau bicara juru bicara kan sekali lagi gitu. Seorang Henry Satrio saat ini akan berbicara sebagai dalam kapasitas sebagai juru bicaranya Mas Anies. Juru bicara Mas Anies. Jadi ini kan singkat aja nih. Luar biasa baru kesempatan. Ini saya kan mengatakan nih kalau sebagai juru bicara, saya rasa itu sebuah pertemuan yang sangat positif untuk demokrasi di Indonesia dan Pak Surya Paloh serta Pak Prabowo
sudah menempatkan mereka dalam next levelnya negarawan. Jadi bukan hanya ketua umum, bukan hanya negarawan, tapi next level. Kenapa? Karena berbicara demokrasi secara dewasa dan mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan serta saling menghormati satu sama lain, walaupun dalam pilihan politik itu berbeda mungkin. Itu luar biasa menurut saya. Itu tuh, nah kalau saya pengamat, saya kan ngomong gini, itu keren banget tuh Surya Paloh sama Prabowo, karena itulah esensi dari politik. Bicara politik itu sampai di dagu aja, jangan sampai hati. Kalau sampai hati kan bahaya. Makanya kalau sampai dagu itu mereka bisa ngomong santai aja. Ini rivalitas biasa kok. Kita saling menghormati. Kalau sampai hati? Kalau sampai hati kan, wah itu nggak ketemu, nggak akan ada press conference itu. Pasti pulang aja dua-duanya. Dan kemarin itu tahu nggak hal yang luar biasa? Ini pengamat. Prabowo itu biasanya kostumnya putih, coklat, itu baru pakai biru cakep loh. Oh ya? Baru kali ini warnanya berbeda. Warnanya berbeda. Dan itu menurut saya biru warna siapa kita biru tahu. warna siapa tuh kita tahu. Dan itu membuka aura dia banget tuh, keren. Dan Pak Surya Paloh yang biasanya juga sangat formal dengan jas, ininya pakai jaket. Sama jadi Bravo udah mulai mengambung-ngambung nih seorang Hensa. Bukan, itu serius bos. Saya pernah komentar begini. Silakan cek, ada itu jejak digital ya. Waktu 2019, saya bilang begini, itu Prabowo Sandi kalau mau menang ganti kostumnya. Nggak mungkin milenial mau pilih calon presiden yang bajunya putih sama coklat, kan gitu terus. Akhirnya diubah tuh, pakai ingat ya, pakai jeans rompi jeans seperti anak-anak Vespa itu kan. Akhirnya pakai itu tuh supaya lebih mudah, karena memang begitu. Tapi dia balik lagi ke putih dan coklat gitu. Jadi ya belum menang juga. Baru kemarin waktu bertemu Pak Surya Paloh, seorang Pak Prabowo, akhirnya pakai warna yang beda. Ya, memang beda. Itu menandakan apa itu sebetulnya? Jadi memang mereka ingin mengorkestrasikan, menurut saya itu pemilu yang riang gembira. Tapi menurut saya inti dari pertemuan mereka kemarin, mereka pasti menyambut bahwa pemilu memang harus tepat waktu 2024. Ya. Saya juga yakin mereka tuh di dalam tuh ya. Saya membaca begitu mensaatkan karena dua tokoh ini sesungguhnya ingin menunjukkan kepada publik Indonesia, kami mendukung pemilu berjalan atau diselenggarakan tepat waktu. Iya. Itu kisah implisit message-nya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, saya 2 hari yang lalu itu ada surat dari. Oh iya, saya juga udah dapat tuh. Udah dapat. Saya udah dapat tuh. Dari peserta pemilu. Peserta pemilu yang harus ditempel di kaca itu. Saya udah dapat. Kerjaan Pantarlih itu. Jadi kemungkinan diundur atau segala macam kecil katanya. Kan Kang Karna ini mohon maaf Kang Iwan ya. Kang Iwan sama Kang Karna ini kan punya kelebihan yang sudah terlihat di publik. Lahirnya lebih dulu dari saya. Nah, ya kan? Kelihatannya nih ya. Kita anggap aja sebagai pujian. Itu pujian. Pujian itu kan. Aduh nih. Itu lahir duluan kan banyak pelajarannya. Itu kalau potensi chaos tuh ada nggak? Dengan 3 periode dengan ini. Nah itu gimana tuh? Kenapa Kang Karna melihat itu ada? Ada, jadi ya chaos itu kemungkinan ya menurut saya. Kalau misalnya sampai 3 periode, soalnya ada yang pro dan kontra. Yang kontra ini jelas akan membuat ulah menurut saya. Kalau tadi disebutkan kita itu umurnya lebih tua, yang saya ingat, saya pemilu pertama kali itu saya ikut. 71 itu saya ikut. Luar biasa Kang. 71 itu saya ikut. Iya. Karena tahun 71 itu sudah. Dia masih belum mau ngaku nih Kang. Ikut nggak? Nggak Kang. Nggak ikut. Kalau saya ikut. Sejujurnya saya ikut pemilu pertama tahun 87. Oke. 87. Maaf. Aman kan Trump waktu itu. Iya. Waktu itu cuma ada 3 partai. 71 banyak partai. Masih banyak. 71 banyak tuh. 87 tinggal 3 partai. Ya, jadi kalau Kang Karna berpendapat begitu, saya nggak tahu. Sejujurnya, jawab pertanyaan Hensat tadi, saya nggak tahu apakah kita perlu khawatir terjadi tadi apa? Chaos. Kalau kita tapi balik lagi. Kalaupun nggak itu, chaos itu kemungkinan setiap saat terjadi. Bukan hanya bukan hanya tentang pemilu, tentang pemilu segala macam. Chaos itu mungkin aja terjadi kalau ada pergolakan. Tapi ini hal yang nggak tahu terkait apa tidak ya, Kang Karna, Kang Hensat. Saya pada tahun-tahun 80-an
menjelang akhir dalam sebuah diskusi. Waktu itu saya jujur, saya boleh sampaikan nih Kang. Waktu saya masih jadi reporter di TVRI, ada dalam sebuah diskusi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang senior. Waktu itu kita berbicara tentang demokrasi yang waktu itu bisa dibayangkan bukan sesuatu yang mudah dilakukan di ruang publik kan, tahun 80-an itu. Sampai kemudian bicara mengenai kelangsungan kepemimpinan presiden saat itu adalah Pak Harto kan. Saya sudah menangkap perkiraan, kalkulasi saya bahwa saya katakan pada diskusi terbatas itu, saya nggak yakin Pak Harto akan bertahan sangat lama. Mereka pada kaget kawan-kawan teman senior itu. Maksud Anda apa Pan? Ya, kan kita diskusi tadi kan diskusi intelektual dan ruang terbatas kita batasi ya. Jadi setelah ini tidak ada diskusi ini. Ketika mereka ingin tahu lebih precise apa pemikiran saat itu, saya katakan Pak Harto dengan gaya kepemimpinan saat itu yang kita tahu kan waktu sangat depresif lah ya. Untuk tidak mengatakan Pak Harto itu seorang, kan banyak yang mengatakan bahwa Pak Harto mirip dictatorship kan gitu kan. Sehingga kita dulu banyak melakukan kritik-kritikan sampai akhirnya saya pun bekerja di BBC di London juga melakukan kritik sebenarnya sana ya kan gitu, terus terang aja. Tapi saya katakan waktu itu boleh jadi Pak Harto akan mendapat tekanan sampai akhirnya dia meninggalkan jabatan presiden. Terjadi loh. Ya di 98 itu ya. Kalau saya percaya siklus. Jadi siklus Indonesia ini nggak lebih dari antara 20 sama 30 tahun. Oh siklus Kang, saya tangkap yang Kang Karam. Nah sekarang ini sudah harus siklus ganti. Ya. Nanti jadi siklus Soekarno 25 tahun. Nah dia udah harus turun. Ya. 5 tahun. Ganti sama Soeharto 32 tahun. Ya. Sekarang sudah 25 tahun nih. Ya. Jadi sudah harus ganti lagi. Harus ganti. Menurut saya itu harus ganti. Harus ganti. Terserah namanya dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Apa tadi? Ada perubahan apa? Ya, Koalisi Perubahan. Itu Koalisi Perubahan ini mana sih? Terdiri atas Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Itu menguntungkan seorang jubir Anies Baswedan. Salah. Kalau gitu, salah apa benar saya ngomong gitu? Iya kan? Bagus. Kalau saya bagus. Kalau saya lihat siklus gitu, siklusnya ini udah siklus harus ganti, gitu. Dan kalau diperpanjang, kalau ada perpanjangan segala macam, akan ada chaos seperti 98 itu. Karena banyak yang tidak puas atau publik tidak terima begitu. Tidak terima. Waktu 98 itu kan yang membuat rakyat gelisah dan marah itu karena BBM naik. Iya. Kemudian susu formula hilang. Susu formula untuk dan harga telur juga naik. Melambung tinggi. Kemudian masyarakat mulai marah ya. Jadi kalau saya waktu itu sebagai demonstran ya, kan waktu itu masih mahasiswa ya. Mahasiswa itu enaknya demonstrasi, karena begitu dia siang demonstrasi sampai malam, pulang pun dia masih bisa makan dan masih bisa tidur dengan tenang. Itulah enaknya demonstran mahasiswa itu. Beda dengan kita kan. Begitu kita demo kan pulang pusing juga dia. Aduh gimana nih kalau kita keciduk kan nggak ketangkep nih. Tapi sekarang sulit loh. Kita nggak makan. Namanya ngandelin mahasiswa untuk itu. Masih bisa menurut saya. Bisa. Kita agak underestimate dengan mahasiswa yang kita pikir terlalu banyak dengan media sosial. Tapi tidak, mereka sangat care. Ini beberapa kali bahkan kedai kopi buat diskusi itu datang terus mahasiswa sebagai pembicara maupun sebagai penonton. Jadi artinya mereka masih sangat bisa kita andalkan untuk menjaga republik gitu. Justru pertanyaan itu sebaiknya juga disampaikan ke media massa, karena ada beberapa media massa yang akhirnya pasrah terhadap kue iklan, sehingga tidak konsisten lagi menyuarakan pikiran-pikiran dari kita rakyat. Welcome kok. Ya, ini kan berbeda ini kan. Bravos welcome. Nah itu kan ada orang yang begitu. Orang yang mau berpromosi di Bravos. Itu yang harusnya seperti itu. Tadi kan sempat bicara tentang jubir ya. Saya sempat ini juga tuh. Itu Mas Hensat itu double tuh jadi pakar politik juga, jadi jubir juga. Itu gimana sih? Saya mengatakan, saya balikin lagi. Ada sebuah jabatan yang rangkap jabatan itu jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Menteri menjadi ketua organisasi yang menerima dana APBN. Itu diatur dalam undang-undang, tidak boleh dilakukan. Tapi itu fine-fine aja tuh. Itu kan nggak boleh tuh. Apalagi pengamat politik dan jubir yang nggak diatur dalam undang-undang.
Jadi boleh-boleh. Dan kan saya nggak melulu ngomongin apa yang dibicarakan Anies Baswedan juga. Saya menyumbangkan kemampuan intelektual saya untuk menganalisa perpolitikan dan menerjemahkannya untuk para pendengar Bavo. Bukan satu sekolah. Satu ini dulu Mas Anies itu rektor saya. Saya dosen Paramadina. Cuma kami berdua bukan lulusan Paramadina. Mas Anies itu di UGM, saya dulu di Unpad dan UI gitu ya. Mas Anies dari UGM terus keluar negeri dia. Ketemu di Paramadina, dia udah jadi rektor, saya jadi dosen. Saya masih jadi dosen, dia udah jadi gubernur. Udah jadi menteri dulu. Saya jadi dosen, dia jadi gubernur. Sekarang dia jadi capres, saya tetap jadi dosen. Nggak jadi apa-apa. Tapi dosen tetap tuh. Dosen itu luar biasa. Itu penuh kemuliaan, Kang. Dosen. Menarik. Saya tadi kembali yang tadi Hensat katakan, Kang. Bro Hensat mengatakan statement yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto usai pertemuan dengan Pak Surya Paloh di kediaman Pak Prabowo di Hambalang itu kan dengan bahasa Kang Hensat tadi saya menangkapnya sikap negarawan ya berarti kan? Ya, next level banget saya. Next level kan? Ya. Begitu pula dari sikap Surya Paloh kan gitu kan. Jangan-jangan pikiran saya beliau berdua ini bermaksud mengirimkan message kepada rakyat Indonesia, kita ini fine-fine saja kok, kita berdamai menghadapi kontestasi yang katakan keras pun kita fine-fine saja, tetap baik-baik. Jadi tidak perlu ada alasan untuk membentur-benturkan gitu. Karena bahkan gitu, kami ini kawan lama, luar biasa itu. Luar biasa. Bahkan saya yakin pada saat mereka bertemu ketawa-ketawa itu dua orang itu. Ketawa dua orang itu. Cerita masa lalu yang bukan cuma masa lalu, masa kini juga. Kok sekarang kayak gini ya? Maksudnya ya gitu, ketawa-ketawa juga gitu. Jangan-jangan begitu maksud saya. Iya, dan sebetulnya kan ini message yang ternyata kalau untuk misalnya dari Pak Surya Paloh ya, ini kan message yang keluar dua tuh. Saya nggak lari loh dari koalisi pemerintahan. Saya tetap berkomunikasi dengan anggota koalisi pemerintahan. Terus tapi yang kedua juga disampaikan bahwa saya ini tetap setia dengan garis perubahan. Makanya kemudian saya juga menghormati keputusan seorang Prabowo Subianto. Prabowo pun begitu, dia berusaha untuk mengambil lagi suara yang sempat dia tinggalkan karena masuk jadi menteri. Mengkomunikasikannya. Saya mencontohkan sebagai menteri, saya juga bisa menjadi seorang negarawan dan tetap menjadi negarawan. Dan saya tidak mengkhianati Pak Jokowi karena ini adalah sama bersikap dan tampil layak negarawan, keduanya win-win dong ya. Iya, semuanya sama. Ini bagus dan yang paling enak itu tadi. Kita kan enak rakyat tuh ngelihatnya ya. Jadi saya tuh mudah-mudahan aja ya kemudian ketua umum lainnya tuh kembali berbicara satu sama lain, ngobrol satu sama lain. Jadi tidak melulu tentang kekuasaan hari ini, tapi bagaimana Indonesia di masa depan. Asik ya? Asik. Jadi sekarang agak paham ya kenapa Anies milih saya jadi juru bicara ya. Ini juru bicara Kang. Kan isu-isu reshuffle kabinet itu kan naik terus. Apa namanya? Turun naik lah. Ya. Apakah tidak takut? Apa tidak ada kekhawatiran dengan pendekatan dari Pak Surya Paloh dengan Prabowo ini mempercepat reshuffle? Terutama kalau itu kan dibilang dari kalau tentang reshuffle nggak perlu ada pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo. Kalau Pak Jokowi mau reshuffle aja. Jadi kan nggak ada dalam undang-undang itu presiden akan mereshuffle menterinya bila ada dua ketua umum atau lebih partai politik bertemu gitu. Nggak ada begitu kan. Jadi itu terserah. Tapi saya memainkan karena pertemuan seorang Pak Prabowo Subianto dan Pak Surya Paloh yang betul-betul tidak diduga begitu quote unquote friendly-nya, paling tidak ketika keduanya muncul mengoncangkan loh itu. Goncang, tapi secara positif tanda kutip ya Kang. Kalau kita berpikir sebagai untuk negara nih kan. Begitu mereka begitu saling menghormati, saling respect to one another kan, friendly. Itu juga memberi isyarat juga bahwa ketika harus berkontestasi seorang Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan, nggak perlu lagi ada tuh dikait-kait dengan cerita yang katanya dulu Anies Baswedan pernah berjanji kan nggak akan berhadapan dengan seorang Pak Prabowo. Itu gimana tuh? Jubir yang bicara nih. Oh ya, itu sudah dijelaskan sama Mas Anies kan bahwa memang itu ya kemarin pada saat kontestasi di 2019. Konteksnya tuh 2019. Pak Prabowo minta Mas Anies sebagai calon wakil presidennya. Hanya kemudian Mas Anies mengatakan kalau saya tidak salah dia tetap berkomitmen kepada
Jakarta, karena memang itulah janjinya dia bahwa akan selesai di Jakarta hingga masa jabatannya selesai. Jadi memang waktu itu dia berkomitmen kepada Pak Prabowo dan komitmen itu disampaikan lagi. Makanya untuk 2019 dia berjanji itu, karena pada saat itu posisinya ada beberapa partai politik yang juga meminta beliau atau nawarin Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden. Nah, artinya melawan Pak Prabowo. Nah, dia keberatan tuh gitu. Oh, konteksnya begitu. Konteksnya 2019. Bukan untuk berhadapan atau bersaing dengan Pak Prabowo di 2024, bukan. Bukan. Ini udah clear berarti nih. Sudah clear itu. Artinya apalagi dengan pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo kemarin makin clear itu. Iya, dan kan saling menghormati rivalitas yang terjadi. Ya, itu keren menurut saya. Menghormati rivalitas, sikap dewasa ya. Iya, sikap dewasa. Dua-duanya menunjukkan sikap kenegarawanan yang bagus sekali. Ya, itu keren juga karena jadi headline di beberapa media massa dan sedikit melupakan kasus yang terjadi di Dirjen Pajak. Ya. Sedikit ya begitu. Terus sekarang kita balik lagi masuk ke Dirjen Pajak. Walaupun kasus yang melibatkan dimulai dari ulah anak seorang pejabat pajak, merembet ke DJP kemana-mana sampai seorang Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sangat sibuk pontang-panting melakukan defense, tapi ujungnya juga seolah-olah katanya konon ada informasi bahwa sebagian orang Dijen Pajak pun nggak begitu happy dengan sikap menterinya sendiri. Agak gelisah kelihatannya. Nah, makanya ini kita lihat nih ujungnya, karena kalau kita perhatikan begitu Dirjen Pajak memanas, tiba-tiba Bea Cukai juga memanas. Gitu, dan semuanya muncul ya kasus Bea Cukai. Iya, dan Eko kemudian Darmanto dari Jogja. Ya, itu dari Jogja. Terus di satu sisi juga Pak Jokowi tidak memilih Bu Sri Mulyani sebagai Gubernur Bank Indonesia. Jadi ini akhirnya dikait-kaitkan kemana-mana. Tapi mestinya Pak Jokowi memandang serius masalah Dirjen Pajak ini ya. Nah, terus kemudian dialihkan memang sedikit dengan bukan sedikit, banyak ya, dengan korban jiwa yang terkena imbas dari ledakan Pelumpang ya. Depo Pertamina di Pelumpang gitu ya. Kalau saya tidak salah sampai hari ini juga Bu Dirut belum ke sana tuh. Tapi mudah-mudahan pada saat kita bicara ini Bu Dirut udah ke sana itu ya. Yang maksud adalah Bu Dirut Pertamina nih. Bu Dirut Pertamina gitu kan. Itu kan kemana-mana tuh. Ada yang nyalahin si A, si B, si C gitu ya. Padahal kan ini musibah yang harusnya diperhatikan adalah bukan hanya kenapa terjadi musibahnya dan siapa yang harus bertanggung jawab, tapi the next-nya. Bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi. Karena akhirnya ditelusuri sejarahnya dari zamannya Gubernur Jakarta Pak Fauzi Bowo, terus kemudian Pak Jokowi, Pak Ahok, sampai Pak Anies. Itu sudah ada persoalan kan, itu. Ya, walaupun di framing sana sini, ini salah Anies lagi. Cuma terlihat loh, harusnya kita tanya itu kenapa Pertamina bisa meledak? Kenapa deponya bisa meledak? Itu kan ada yang bilang petir, dan saya baca tadi terbaru ya, ada ahli ITB mengatakan bahwa memang Pelumpang itu tidak disiapkan untuk safety anti petir katanya. Jadi memang mengkhawatirkan ya. Itu ya, mudah-mudahan harus segera tertangani lah. Ini korbannya banyak loh. Satu saja sudah terlalu banyak, apalagi ini 17 ya. Udah puluhan ya. 20 ya. 20 ya. Iya, jadi kita ikut prihatin atas peristiwa berbela-sungkawa juga kita. Pertamina Pelumpang itu makin banyak korban jiwa dekat dengan kampung saya tuh Bang Hensat, ngomong-ngomong. Di mana itu, Pak? Tanjung Priok. Itu daerah Sadiba tuh, Bos. Ya. Daerah Sadiba kata orang-orang Jakarta tuh. Salah dikit bacok. Makanya hati-hati sekali lewat sana. Tepat kejadian itu kan karena namanya Tanah Merah, dan para warga yang terdampak peristiwa ledakan depo itu memang sudah berada di tempat itu konon puluhan tahun. Oh iya. Jadi memang mereka sudah lama berurusan dengan Pemda DKI juga sejak jabatan gubernur dijabat oleh Ali Sadikin yang dulu. Ali Sadikin ya. Udah lama lah. Bahkan sebelum Pak Jokowi tadi benar itu mereka yang sudah lama. Memang akhirnya sejarahnya diikuti. Tapi kan mereka saudara-saudara kita, terlepas dari Tanah Merah, terlepas tinggal di Pelumpang, Priok dan lain-lain. Itu saudara-saudara kita yang memang ya itu tidak boleh sampai ada korban sebetulnya. Setuju. Jadi tapi ini sering banget itu ya Pertamina ya. Waktu itu yang Balongan ya. Betul. Belum lama Balongan. Dan nanti dicari lagi, mungkin Bravos bisa
cek tuh mana aja. Iya, banyak sekali. Minimal selama periode dirut yang ini tuh mana aja. Dan jangan lupa bahwa Menteri BUMN sebagai atasannya Dirut Pertamina, dalam hal ini Pak Erick Thohir sudah mengatakan kalau perlu pecat, siap memecat lagi. Nah, itu yang saya nggak suka sebetulnya. Kenapa? Lo kalau mau pecat aja bos. Gak usah ngomong. Gak usah ngomong-ngomong di media, apaan sih? Kalau Hensat, pengamat, atau Bang Karna, Bang Iwan, jurnalis bilang itu mesti dipecat tuh. Itu oke lah. Nah ini kan dia yang pegang kuasa pulpen sama stempel. Lo pecat-pecat aja, gak usah ngomong-ngomong. Kan akhirnya sekarang kita bertanya-tanya kan, katanya mau mecat bos. Sampai sekarang tuh nggak ada tindakan apa-apa. Bahkan Budi Yudono sampai kita ngobrolin belum datang ke lokasi ya. Setahu saya tuh kan. Jadi kalau mau pecat aja. Ini kadang-kadang ya menteri-menteri kita itu sedikit aksinya, cuma manggung aja gitu. Semuanya tuh demi konten terus-terusan gitu kan. Seolah-olah tegas gitu kan. Bisa pecat nih, seolah-olah kan tegas tuh. Lo pecat nggak gitu. Jadi konten aja yang dibicarakan kan. Tapi mungkin juga cuci mobil gitu. Loh, cuci mobil yang mana tuh? Juga beliau udah mulai sangat sibuk dengan urusan sepak bola. Itu kan dari awal sudah saya bilang urusan sepak bola Indonesia ini tidak bisa disambi. Tidak bisa disambi ya. Tidak bisa disambi. Sekarang target jelas ini, harus tampil baik dan berprestasi di Piala Dunia U20 yang di depan mata. Iya. Di Piala Asia menang lawan Suriah. Tapi pertarungan terakhir melawan tuan rumah Uzbekistan. Masih ada kira-kira. Aduh, nggak tahu lah kita. Kita harapkan sebagai ini kan. Harus menang lah. Harus menang, kita harapkan gitu. Tapi lah, lepas dari itu. Sepak bola bentar lagi. Itu Pak Jokowi nargetinnya dulu bukan Asia loh. Asia Tenggara. Pak Jokowi itu cuma nargetin lo juara di Asia Tenggara. Lu bayangin aja kita AFF itu jadi semifinal jadi juara 2 itu udah 6 kali bos. Luar biasa. Itu kalah sama Singapura. Itu rekor dunia sendiri. Singapura tuh gak punya liga dalam negeri loh. Rekor dunia runner up di kawasannya. Itu luar biasa. Singapura itu negara sekecil itu berkali-kali juara AFF. Iya, padahal liganya nggak jelas tuh. Nggak jelas. Orang mainnya juga di Malaysia. Di Liga Malaysia. Iya, luar biasa. Jadi hari ini seorang Hensat Kang berbicara dalam kapasitas sebagai pengamat politik. Tadi langsung dari ucapan Bung Hensat sendiri juga sebagai juru bicara Anies Baswedan. Per hari ini terlepas dari semua dinamika negara kita termasuk politik dan lain-lain segala macam peristiwa, kira-kira nyaman nggak tidurnya tim Anies Baswedan? Sampai saat ini nyaman ya, karena ini sebagai jubir ya? Iya dong. Tadi kan bilangnya sebagai jubir. Kan kita mengikuti proses yang ada dilaksanakan atau sudah bicaranya digagak-gagain. Asik-asik. Bukan digagagain. Gua hati-hati bos. Ini yang mesti hati-hati kan. Siap. Jadi kami mengikuti proses pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU aja. Jadi selama proses sesuai schedule dong. Ya sesuai schedule. Selama itu masih berjalan dengan baik ya harusnya kita tidur tenang, karena kan dalam saat ini itu kita harus mengedepankan trust kan pada penyelenggara pemilu kita gitu. Dan kita percaya pada KPU yang akan menyelenggarakan pemilu seperti yang tadi kita nyanyikan. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Yang seusia saya nggak akan tahu lagu ini demokrasi, karena ini dinyanyikan menjelang pemilu tahun 1971 yang seorang Henry Said itu hafal sekali. Saya sendiri nggak tahu lagu itu. Itu diciptakan oleh Mukhtar Embut. Beliau tahu siapa komposer atau arrangernya. Karena inti dari lagu itu tuh bagus, bahwa pemilu ini harus disambut dengan riang gembira. Dengan riang gembira, ini adalah pesta demokrasi, festive season bahasa Inggris kan harus. Wah, suasananya festival. Ya, kita harus cambut lah siapapun itu nanti yang terpilih sebagai presiden. Tapi kalau dari lagu itu disarankan untuk memilih wakil rakyat yang memegang ampera yang setia, amanat pemerintahan rakyat. Gimana kata-katanya? Amanat pemerintahan rakyat. Ampera. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pemegang ampera yang setia. Kata gitu tuh. Amanat pemerintahan rakyat. Jadi saya itu di garis bawah. Pemegang amanah ampera saya. Oh iya. Sebagai jurnalis penyiar radio. Iya. Jadi kalau tadi bicara saat ini kan KPU dan Bawaslu bekerja dengan baik sekali. Jadi artinya ya kita bisa lah tidur tenang itu terus. Percayalah pada proses dan mekanisme di sana. Ya. Misalnya akan banding di KPU. Ya itu harus didukung tuh. Banding terhadap putusan PN pusat itu harus didukung oleh masyarakat. Ya. Terus berharap banding itu dimenangkan oleh KPU. Ya. Sementara itu semua ikhtiar
para bakal capres jalan terus dong. Jalan terus. Termasuk dari sisi seorang Anies Baswedan yang sudah jelas nih, udah deklarasi oleh 3 partai yang lolos parliamentary threshold kan. Demokrat, Nasdem, PKS, Demokrat kemarin. Sebentar lagi agak susah kita kan karena menemui seorang Hensat Kang. Bentar lagi nih. Yang diusung siapa nanti kira-kira? Kalau misalnya Pak Anies itunya, wakilnya siapa? Kalau wakil ini jubir lagi nih. Jubir yang bicara. Jadi kalau wakil itu satu, para partai politik pengusung sudah mempersilahkan Mas Anies untuk pilih siapa nanti wakil presidennya. Ini bukan basa-basi. Bukan, itu serius. Disampaikan beberapa kali. Dan Mas Anies membalas kepercayaan dari partai politik itu dengan mengutarakan ini 5 kriteria yang akan jadi wakil saya. Yang pertama adalah membantu pemenangan tentunya secara elektoral. Kemudian yang kedua memperkuat koalisi perubahan. Kemudian yang ketiga nanti membantu dia dalam pemerintahan sebagai wakil presiden tentunya. Nah yang keempat ini setia di garis perubahan. Ini gampangnya gini lah. Ini dia gak gampang injek rem sama kopling lah. Jadi sama-sama sama Mas Anies nih berjuang terus di garis perubahan. Jadi kalau dicari-cari kesalahannya jalan terus lah. Tetap setia pada garis perubahan, berjuang. Mau berkeringat, mau sedikit berdarah-darah lah di lapangan. Berjuang lah. Kayak pemain sepak bola, habis-habisan di lapangan kan? Habis-habisan di lapangan. Nah yang keempat ini, yang kelima ini yang spesifik kan Anies Baswedan, chemistry-nya harus dapat. Gitu. Jadi masih ada kesempatan buat Kang Karna, Iwan untuk jadi wapres atau calon wakil presiden karena harus klik tuh. Enggak susah-susah banget tuh. Jadi nggak harus nggak harus ada ijazah asli segala macam. Itu tadi pengamat yang terakhir. Nggak usah keriput, nggak usah rambut putih. Iya. Saya nggak masuk satu pun. Nanti kan banyak. Masih ada waktu untuk chemistry sih. Masih ada ya. Kan dekat dengan Mas Anies, tinggal telepon kali aja. Pasti boleh lupa saya. By the way, kira-kira. Masa? Oh iya, dulu paling ingat lah masa Iwan Sudirman nggak ingat. Saya kan paling dulu pernah kayaknya sebagai wartawan salah satu yang pernah meliput paling gitu kan. Karir politiknya di mana? Nol besar. Nah itu kan banyak yang bisa masuk dalam kriteria. Ada Hovifah, ada AHY jelas itu kan. AHY jelas itu kan. Ada banyak loh. Kira-kira dari pilihan yang sekarang ada nih. Yang masuk untuk 5 kriteria ada nggak? Sudah, kalau sebut nama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini saya sebagai pengamat kan. Tadi bab jurubicara selesai. Kalau sebagai pengamat, menurut saya ada beberapa kelompok yang bisa menjadi calon kuat Anies Baswedan sebagai wakil presiden. Yang pertama, tentu saja di dalam koalisi perubahan. Dalam koalisi perubahan itu tentunya ada beberapa tokoh yang memang sudah bermunculan. Misalnya dari PKS ada Ahmad Heriawan, ada Sohibul Iman gitu ya, bahkan Ahmad Saihu misalnya. Ketumnya PKS sekarang. Presiden PKS. Terus kemudian di Demokrat tentu saja ada Mas AHY. Ini Mas AHY ini kita perlu acungi jempol loh. Dia masih muda dan seluruh pendukungnya menginginkan dia sebagai calon presiden. Dia mencerahkan kepada pendukungnya solid loh. Iya solid, tapi dia menyerahkan tiket itu kepada Anies Baswedan. Ini dia setia tanpa syarat itu ya? Tanpa syarat kepada Anies Baswedan untuk menentukan cawapres. Iya, boleh itu. Nah itu tadi itu. Negarawan juga ya. Oh iya dong. Nah, ini di dalam koalisi perubahan. Yang di luar koalisi perubahan kan macam-macam nih. Ada menterinya Pak Jokowi periode 1 itu ada Bu Susi, ada Sudirman Said, ada Riza Ramli misalnya di luar koalisi. Terus kemudian kalau periode yang sekarang ada Sri Mulyani, ada Pak Mahfud MD misalnya. Terus belum lagi juga ada beberapa nama lagi di kepala daerah seperti yang tadi Kang Karna sebutkan kan, ada nama Hovifah, ada nama Ridwan Kamil yang di Golkar gitu ya. Kalau ya mungkin kalau akhirnya dipilih Ridwan Kamil kan Golkarnya masuk ke koalisi perubahan tuh. Terus ada beberapa nama lain ya. Bahkan nama-nama mantan panglima ada 2 tuh yang sering disebutkan. Jadi ini tegas bukan basa-basi ya Bung Hensat, bahwa sebagai bakal capres oleh ketiga partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat, seorang Anies Baswedan dipersilahkan memilih sekalipun di luar partai politik ketiga ini. Ya, itu tadi saya asal masuk 5 kriteria tadi. Ya, saya selesaikan dulu tadi. Selain Pak Gatot ada Pak Andika yang saya sebut-sebut. Ini saya jawab nih.
Jadi memang itu, dan itu juga disampaikan Sohibul Iman pada saat kembali dari Istanbul di bandara itu bersama Pak Sudirman Said, dia mengatakan bahwa ya kami akan mengajukan nama-nama, tapi tetap diserahkan kepada Anies Baswedan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Nasdem, hal yang sama juga disampaikan oleh Demokrat. Jadi ini sebuah ritual politik yang baru menurut saya, bahwa selain mengusung gerakan perubahan, dia juga mengedepankan keinginan atau kemajuan bangsa dengan cari yang ya memang harus klik gitu. Jadi nggak dikawin paksa gitu ya. Apa tadi kriteria kelima tadi ya? Ya harus ada chemistry-nya, ada kliknya. Klik, ya. Gitu. Dan sampai hari ini juga bukan saja kita bertiga yang menunggu siapa, mungkin istrinya Mas Anies juga menunggu tuh siapa kira-kira yang akan dipilih jadi wakil presiden, karena kan yang tahu dia tuh, gitu kan. Ya pasti kan Mas Anies sudah kenyang juga makan asam garam ya, sehingga ya sangat mungkin juga dia pertimbangkan betul-betul itu calon wakil presiden. Saya ingin mengatakan ini, Bung Hensat, Kang, karena diskusi kita 5 bulan yang lalu atau lebih di sini, di kita tentu saja di Bravo Iwan bersama Bung Hensat dan Kang Woli waktu itu. Ketika itu kita berbicara masih lebih vague ya, masih agak ngeraba-raba karena belum ada satu partai pun yang pasti kecuali Nasdem kan. Betul. Masih bahkan ada kekhawatiran jangan-jangan nggak dapat tiket nih kan gitu bahasanya. Ternyata sekarang udah clear, udah selesai. Nah sekarang tinggal tadi pertanyaan Kang, siapa nih bakal cawapres ya kan gitu Kang. Kita tunggu, ternyata udah jelas kriterianya Kang. Artinya Bung Hensat, dulu kan seperti kita bahas juga waktu pertemuan kita bertiga Kang Uli. Dulu masih kemungkinan terbuka kalau Pak Anies berpasangan dengan Pak Prabowo waktu itu kita bahas. Sekarang udah jelas nggak bisa kan? Nggak bisa, minimal berdasarkan pertemuan kemarin tidak ya. Oke. Tapi sangat mungkin justru berhadapan Pak Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan sebagai sama-sama capres diusung oleh dua koalisi berbeda, bersaing atau ada rivalitas begitu. Tapi kan tidak harus berarti berhadap-hadapan secara diametral dengan segala macam katakanlah tapi gini Kang Ule, kekhawatiran kalau berdiametral itu kan ini banyak pendukung yang fanatik di satu sisi, yang satunya juga sama. Saya pribadi hanya mengkhawatirkan terulangnya peristiwa menjelang 2019. Saya khawatir itu tidak terulang, tidak terjadi. Mudah-mudahan sih tidak terulang ya, karena momen pemilunya juga berbeda, semangat pemilunya berbeda, aktornya juga mudah-mudahan berbeda, mudah-mudahan juga sutradaranya juga berbeda. Justru saya melihat kalau kemudian misalnya penguasa saat ini tidak menginginkan ada kelompok tertentu yang absolute power, gitu ya, yang menguasai banget, itu bisa jadi skenarionya akan justru jadi 4 pasang. Ini kalau kita bicara sutradara ya. Kenapa? Kalau 4 pasang artinya tidak ada kekuasaan yang absolut tuh. akan dominan. Jadi bisa jadi ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto, mungkin KIB. Ini kalau KIB jadi usung Ganjar ya. Dan itu pun kalau Ganjarnya berani, ya mungkin ada KIB dengan Ganjarnya. Terus kemudian mungkin satu lagi adalah PDI Perjuangan, apakah itu Ibu Mega atau Mbak Puan, tapi yang jelas PDI Perjuangan ini siapapun yang dicalonkan kita tidak bisa anggap remeh karena struktur partai ke akar rumputnya kuat sekali. Dan dulu dari Soekarno-nya itu luar biasa. Ya bisa jadi 4 pasang itu. Tapi walaupun kalau kita lihat saat ini kemungkinan yang ada justru hanya 2 pasang dengan prediksi PDI Perjuangan akan satu koalisi dengan Gerindra. Dan KIB juga akan terpecah. Mungkin ada yang masuk koalisi perubahan, tapi ada juga kemudian yang tetap berada di dalam atau berkoalisi dengan Pak Prabowo. Ini berarti dari diskusi internal, katakanlah internalnya tim Pak Anies sudah ada ya, seperti ini? Ini kita baru ngobrol deh. Sedap. Kalaupun ada saya akan bilang tidak ada. Politisi sekali kan. Luar biasa. Jadi perkiraan Kang Henry, ada berapa pasang nanti yang akan muncul? Ya itu per hari ini saya melihatnya 2 pasang. 2 pasang. Tapi kalau saya prediksikan
bisa jadi 3 pasang terjadi kalau kemudian Gerindra dan PDI Perjuangan tidak jadi satu koalisi. Jadi mungkin PDI Perjuangan akan mengulang pada saat menggandeng NU waktu itu Ibu Mega. Jadi mungkin PKB akan join PDI Perjuangan. Sementara mungkin Pak Prabowo akan dapat sokongan dari Golkar ya. Mungkin salah satu pecahan dari KIB gitu ya. Iya, salah satu pecahan dari KIB karena bisa saja nanti bukan Prabowo Erlangga tapi Prabowo Ridwan Kamil misalnya. Terus kemudian nanti Mbak Puan dengan siapa nanti yang akan dipilih bisa jadi ketua umum PBNU sekarang gitu. Kalau kita mau mengacu sebelumnya kan memang Megawati Hasyim Muzadi. Tapi kalau almarhum Hasyim Muzadi. Tapi kalau kemudian sekarang misalnya ketua PBNU-nya yang menjadi capres dan Mbak Puan sebagai cawapres, itu mungkin hasilnya akan berbeda. Nah, satu lagi tentu saja Mas Anies dengan saya nggak tahu tuh nanti siapa yang akan dipilih oleh Mas Anies. Tapi gitu tadi Kang iyalah, kata Bung Hersat tadi masih terbuka buat Kang Karna untuk apply. Calon bakal cawapres. Yang kelima itu chemistry itu dahsyat itu. Wah, dahsyat itu. Saya kira dengan AHY itu pasangan yang Kang Karna melihat itu ya. Iya. Kenapa Kang? Kenapa begitu? Menarik ini. Muda, gitu kan. Orang kita ini masih apa namanya? Muda, gagah, ganteng, itu masih di ini kan dari sejak Soekarno tuh. Soekarno itu gagah gitu kan. Orang masih suka dengan itunya. Dan dua itu AHY dan Mas Anies ini diterima juga oleh dunia internasional. Nah, kan? Dunia internasional tuh bagus terima. Walaupun calon-calon yang lain juga begitu. Ini pengamat. Oke. Nggak, saya hanya tapi tampaknya lebih diterima katanya sebagian pemerhati dan pengamat itu konotasi dunia itu lebih ke Amerika Serikat. Apa benar tuh? Pasti dong dibicarakan dalam tim Pak Anies Baswedan. Sangat mungkin itu kan terjadi. Tapi kan lagi-lagi kalau persoalan wapres ya persoalan Mas Anies tuh. Bahkan kan tadi misalnya kita sebut Prabowo Ridwan Kamil. Tapi yang beredar di masyarakat itu kan justru Bu Khofifah yang didorong istana untuk mendampingi Pak Prabowo gitu ya. Kita dengar tadi pengulang yang Kang Hersat sampaikan. Nah, istana mendorong Bu Khofifah berpasangan dengan Pak Prabowo. Ya, katanya begitu. Konon begitu. Tapi disclaimer ini. Kalau misalnya AHY itu keluar dari pakem ini loh. Presiden dan wakil presiden itu biasanya wakil itu dicari dari partai Islam. Itu kan kebiasaan. Kalau masuk situ, tadi ini juga agak sedikit ini nih kan. Itu. Menarik. Jadi memang nama Khofifah ini banyak dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden. Kandidat serius ya. Kandidat serius gitu. Sama PKB-nya ada ya. Ya, sama seperti misalnya Pak Said Agil waktu itu lah. Itu kan juga dipertimbangkan sangat-sangat tuh, walaupun akhirnya Kiai Ma'ruf yang dipilih oleh Jokowi. Khofifah sangat kuat dan mengakar khusus Jawa Timur, Kang. Dan Makassar. NU-nya dan Makassar karena dia adalah pimpinan Muslimat NU. Ya, dan dia betul-betul punya akar rumput. Dan itu faktanya mengenai Khofifah Indar Parawansa. Ya, Bung Henry Satrio, kalau dalam waktu dekat ini apa kira-kira agenda yang paling katakan krusial yang dalam pandangan seorang Hersat perlu atau pasti segera dilakukan oleh seorang Anies Baswedan? Kalau menurut saya sih menyapa masyarakat itu harus terus dilakukan ya. Kayak beberapa bulan lalu keliling kemana-mana gitu. Ya, itu menurut saya perlu dilakukan. Terus kemudian nggak takut disemprit ntar sama ini Bawaslu? Kan belum masuk waktu pemilu. Justru Anies ini paling bebas. Yang harusnya disemprit itu yang punya jabatan. Ngapain muter-muter lo? Apalagi ada gubernur di mana, melongol di mana, gitu-gitu. Itu lebih, menurut saya lebih harus yang disemprit gitu. Menteri misalnya udah beres belum? Iya itu Kang. Jangan menteri dong itu. Jangan menteri suka keliling-keliling gitu. Ya itu kan justru begitu. Menteri tertentu ya dimaksudkan ya. Ya ini kan biasanya gitu ya, beraninya cuma sama rakyat gitu. Kalau udah nggak megang jabatan tuh dikuyo-kuyo gitu. Ini kan kasihan nih. Orang udah jadi rakyat, muter-muter kagak boleh gitu. Kasihan juga. Jadi tapi kan ini boleh, belum ada aturannya di KPU.
sangat mungkin Pak Anies akan melakukan atau melanjutkan itu tadi. Harusnya memang begitu, karena dia harus memanfaatkan waktu ya sebagai seorang rakyat yang bebas ya, tidak memegang jabatan tertentu, untuk memanfaatkan waktu itu untuk banyak mendengarkan rakyat. Bahasanya lebih begitu. Apa ini sebagai dari saya nih? Apakah ini sebagai jawaban terhadap fakta yang berbagai survei bahwa dari 3 besar nama, kebanyakan katanya dalam waktu 3, 4, 5 bulan terakhir itu nama Anies konsisten di posisi nomor 3 setelah Ganjar, Pak Prabowo Subianto, baru nama Pak Anies. Ya, kan dari 3 nama itu yang rakyat cuma Anies. Itu hasil survei ya. Iya kan. Yang rakyat apa? Yang rakyat cuma Anies. Pak Prabowo kan menteri, betul. Ganjar gubernur. Oke. Yang Tapi ini dua ini pejabat, Anies doang yang rakyat. Jadi sebaiknya rakyat pilih rakyat. Maaf. Ke Indonesia Timur gitu kan. Apa dikenal Anies itu? Makanya dia sedang jajaki saat ini. Ya. Sebetulnya saya tadi khawatir survei itu dilakukan apa di Pulau Jawa saja, apa menyangkut seluruh Indonesia. Itu seluruh Indonesia. Mestinya nasional kan. Ya. Malah kenyataannya kan kalau kita lihat di Indonesia Timur ini yang bagus itu kan Demokrat ya. AHY kan. Dari 3 yang di partai, 3 partai di Koalisi Perubahan. Ya. Nah harusnya ini sama-sama nih AHY dengan itu ke Indonesia Timur. AHY banget katanya Kang Karan. Iya Kang Karan. Keren dia keren kok. Saya kira dia calon pemimpin masa depan. Tambah seneng aja dong seorang Hensat ini kan. Enggak, saya biasa aja Pak. Hari ini sumber yang luar biasa karena Liverpool menang besar. Nah itu tuh kalau untuk Liverpool saya lebih dekat sama Ibas tuh. Saya lebih dekat sama Ibas. Kenapa? Karena Ibas Liverpool. Rupanya The Reds ya. Reds, Ibas. Nah, satu lagi yang menurut saya hasil survei itu boleh kita lihat sebagai angka-angka. Tapi memang hasil karena saya punya lembaga survei juga. Hasil survei itu paling sahih ya. Memang untuk menggambarkan kejadian pada saat survei itu dilakukan. Bahkan tidak pada saat diumumkan. Jadi mungkin pada saat diumumkan ada perubahan-perubahan elektabilitas lagi. Tapi sih saya mengajak jangan jadikan survei ini sebagai patokan perbincangan diskusi politik untuk Indonesia. Tapi saya lebih mengajak untuk apa sih kemudian gagasannya? Apa idenya? Nanti kalau terpilih mau seperti apa? Gitu. Mau akan membawa Indonesia kemana? Jadi tidak terjebak dalam. Saya setuju itu. Oh ini nomor 3, ini nomor 2, ini nomor 1. Kita harus berbicara gagasan. Iya gagasan-gagasan itu. Gagasan, program. Itu tidak mudah loh dilakukan. Jadi artinya kenapa tidak mudah? Karena masyarakat juga harus kita bantu edukasi untuk juga bicara tentang gagasan. Tidak lagi bicara seperti Kang Iwan tadi, ganteng atau masih muda seperti Kang Karna bilang. Walaupun nanti perdebatan atau memilihnya bisa ke sana, tapi alangkah baiknya yang diperbincangkan adalah bagaimana mereka akan memperbaiki Indonesia, mengubah Indonesia menjadi lebih baik gitu. Henry Satrio, terima kasih banyak. Sudah ya. Oke, terima kasih banyak politik. Sekarang Kang Karan kita baru dengar, berarti resmi ini. Baru saja berbicara juga Henry Satrio dalam kapasitas beliau sebagai juru bicara Anies Baswedan. Nanti dipilih-pilih bakal capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Demokrat. Luar biasa. Terima kasih Bung Hensat. Itu dannya jawab dulu tuh. Siapa tuh? Apa tadi dannya Mas? Dan pengamat bola. Dan pengamat sepak bola. Terima kasih banyak. Sahabat Bravo, itulah bincang-bincang kita dengan Bung Henry Satrio. Saya tidak mengatakan lagi beliau sekedar dari Kedai Kopi, tapi yang sudah Anda dengar tadi siapa Pak Henry Satrio selengkapnya per saat ini. Next kami akan bicara macam-macam lagi. Mohon maaf tapi ya, akan ada kejutan. Akan ada musiknya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.